Selamat pagi, shalom saudaraku. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa hari ini Tuhan sudah naik ke surga dan Dia sudah menyediakan tempat bagi kita semuanya, orang yang percaya kepadanya. Amin, saudara. Mari kita awali ibadah hari ini. Kita satukan hati kita tundukkan kepala dan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas kasih dan pengorbanan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kalau saat ini Engkau sudah naik ke surga Tuhan dan menyediakan tempat bagi kami semuanya, kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Maka dari itu kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah pujian dan penyembahan hari ini Tuhan berkenan di hati-Mu Bapa. Terima kasih, kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan di tempat tahta-Mu Yesus. Syukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Katakan, sebab Engkau kebenaran-Ku, sebab Engkau padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan.
saja yang katakan pujian ini, katakan dengan segenap hatimu, dengan rasa syukurmu kepada Tuhan saat ini. Ku bersyukur, terima kasih Tuhan untuk segalanya yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bagi namamu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sekali lagi katakan, tinggikan dirimu. Haleluya. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Terima kasih Tuhan.
oleh darah-Mu hidup kami diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah naik ke surga dan menyediakan tempat untuk kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Karena hanya bagi Dia segala kemuliaan, segala keagungan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulia namanya. Besarlah kasih-Nya, hadap perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulia namanya. Besarlah kasih-Nya, hadap perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Katakan bagi Dia, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Tuhan yang luar biasa Tuhan, kami bersorak-sorai bagi Engkau. Haleluya. Katakan sekali lagi. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulia namanya. Besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, hadap perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah. Sekali lagi, bagi Dia, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Kau yang luar biasa Tuhan. Haleluya. Nama-Mu sungguh termegah, nama-Mu sungguh mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersorak-sorai bersukacita pagi hari ini. Itu semua karena Engkau Tuhan. Kalau saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah segala sesuatunya berasal dari Engkau saja Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom. Saya bersyukur pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Beberapa waktu yang lalu kita sudah memperingati Jumat Agung dan kebangkitan Kristus. Saudara, kedua peristiwa itu penting, tetapi juga peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu juga sangat penting bagi kita untuk kita peringati. Kenapa saudara? Kalau Yesus tidak pernah naik ke surga, maka kita tidak akan menikmati hadiratnya. Kita tidak akan menikmati berkatnya.
berkat daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita melihat ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 14. Saya akan membaca Kisah 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit lalu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihatnya naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara Yesus. Amin. Dari apa yang sudah kita baca, saudara, kita mengetahui bahwa Yesus setelah bangkit dari kematian, dia naik ke surga. Dia naik ke surga. Dan pada waktu dia naik ke surga, disaksikan sendiri oleh murid-muridnya. Kemudian di situ juga dikatakan ada dua saksi. Ada dua saksi. Berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Mengapa kamu bengong? Sebab Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihatnya naik ke surga. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa Yesus akan datang kembali. Sama seperti cara dia menaik, dia juga akan datang kembali, saudara, untuk menjemput saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara, jangan khawatir. Saudara, kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Saya sering kali beli Gojek, saudara. Kalau Gojek ada message yang mengatakan food is coming. Saya berarti makanannya itu sudah berjalan datang ke tempat kami. Demikian juga Jesus is coming. Berarti Yesus sedang datang berjalan. Jadi sudah sangat dekat dengan kedatangan Tuhan. Ada banyak sekali kesaksian, saudara, bahwa Jesus is coming. Jadi kita harus prepare, harus mempersiapkan diri. Saudara, dari apa yang sudah kita belajar, saudara, apa keuntungan daripada, apa berkat daripada kenaikan Tuhan Yesus? Apa hasil daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Kita mau melihat di dalam Lukas 24, saudara. Di dalam versi yang lain, saudara, kita melihat Lukas 24
ayat yang ke-50 sampai 53. Cuma 3 ayat, saudara. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya, memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi apa efek daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Yang pertama, saudara, ayat 51 mengatakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Poin yang pertama, saudara, ketika Yesus naik ke surga, maka Yesus meninggalkan berkat kepada saudara dan saya, kepada setiap murid-muridnya, kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Saudara, banyak sekali saya melihat orang-orang yang meninggal, saudara. Mereka meninggalkan hutang, mereka meninggalkan masalah, mereka meninggalkan perselisihan, mereka meninggalkan hal-hal yang tidak baik untuk anak cucunya, untuk keluarganya, untuk teman-temannya. Tetapi ketika Yesus akan meninggalkan dunia ini, saudara, Dia meninggalkan berkat, saudara, sambil naik ke atas, sambil memberkati kita. Dia mengimpartasikan kuasa, urapan, dan berkat untuk saudara, supaya kita mengalami kecukupan, supaya kita mengalami sukacita dan damai sejahtera. Dia juga mengimpartasikan, saudara, tongkat estafet kepada saudara dan saya untuk meneruskan pekerjaannya. Apa yang sudah dikerjakan, kita sebagai murid-muridnya harus melakukannya. Saudara, impartasi itu penting sekali dalam kehidupan kita. Berkat, ya saudara, doa berkat itu penting sekali. Itu sebabnya, saudara, kalau mau meninggalkan selesai ibadah itu penting sekali berkat. Kita tidak usah melihat siapa yang ada di depan mimbar, saudara. Tetapi kita tahu bahwa Yesus memakai orang yang di atas mimbar itu untuk memberkati, menjadi saluran berkat bagi saudara dan saya. Jadi doa berkat itu penting, saudara, untuk kita terima. Karena kita terima impartasi kuasa, impartasi berkat dari surgawi untuk saudara dan saya. Itu poin yang pertama, berkat daripada kenaikan Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, ayat 52, Lukas 24 ayat 52 mengatakan, mereka sujud menyembah kepadanya. Jadi ada satu penyembahan, saudara. Ketika Yesus naik ke surga, saudara, maka ada satu penyembahan, membuat murid-muridnya datang untuk menyembah kepada Dia, sujud tersungkur di hadapannya. Karena Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, Allah kita itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi gaya hidup kita harus berubah, saudara, berubah dengan gaya hidup yang penuh dengan penyembahan. Saudara, ketika saya ada di rumah, ketika saya sedang bekerja, saudara, saya menyembah, saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan, saya bahasa roh, saudara. Ketika saya ada di mobil, saudara, saya tidak pernah buang waktu. Saya di mobil pun sudah, saudara, saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan. Kalau saya menantikan seseorang, menantikan umpamanya hasil darah, saudara, saya sambil menyembah Tuhan, saya meneteskan air mata. Karena apa? Karena sukacita, karena menyembah Tuhan. Gaya worship itu harus kita mulai dari bumi ini. Karena apa? Karena nanti kalau kita ada di surga, maka pekerjaan kita adalah worship, menyembah Tuhan. Oleh karena itu kita mau atau enggak mau, kita harus melatih sejak kita masih ada di bumi ini. Yang setuju katakan dengan saya amin. Jadi saudara, kalau kita menyembah Tuhan, menembus dalam hadirat Tuhan, maka ada damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal
hal itu turun ke atas kita, saudara. Jadi kita harus melatih diri kita sejak di bumi ini untuk menyembah Tuhan. Itu poin kedua. Poin yang ketiga tetap ada di dalam ayat 52b, saudara. Dikatakan, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Kenaikan Tuhan Yesus membawa sukacita yang luar biasa. Ada sukacita yang besar. Sukacita, saudara, lebih daripada kita mendapatkan emas dan perak. Saudara tahu, saya selalu memberitahukan kepada anak-anak untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Karena apa, saudara? Karena kita menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, dan kita menjadi warga kerajaan surga. Saudara, di dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saya garis bawahi, saudara, sukacita oleh Roh Kudus. Mengapa kita sukacita, saudara? Karena ada Roh Kudus. Yesus naik ke surga supaya dia bisa mengirimkan Roh Kudus kepada saudara dan saya, sehingga kita bisa menikmati Roh penghibur itu ketika kita susah, ketika kita mengalami sesuatu, maka Roh yang menghiburkan kita itu menghibur dengan di dalam hati kita. Ada kata amin, saudara? Saudara, saya pernah baca beberapa kesaksian, saudara. Kemarin saya melihat, saudara, ada di berita, saudara, ada seorang TKW yang ada di ART yang ada di Arab Saudi, saudara. Tahu-tahu dia dilamar oleh jenderal yang ada di Arab Saudi. Saudara, dia seorang janda dan mempunyai anak. Dan ketika dia dilamar oleh jenderal itu, saudara, langsung keadaannya berubah dari seorang ART menjadi bos, saudara. Dia punya apartemen yang sangat mahal harganya. Saudara, juga saya melihat beberapa waktu yang lalu ada seorang TKW yang hidup di Taiwan. Ketika bosnya melihat dia, saudara, bosnya tertarik dengan dia, dan bosnya akhirnya mengawini dia. Dan mas kawinnya itu, saudara, penuh di tubuhnya. Saudara, dia yang tadinya dari ART menjadi seorang bos. Demikian juga kita, saudara, kita yang tadinya orang yang pendosa, orang yang seharusnya dihukum, tetapi kita menjadi orang yang merdeka. Kita orang yang dibebaskan, dan kita menjadi orang anak-anak kerajaan surga. Itu poin yang ketiga, saudara. Ketika Yesus naik ke surga, dia meninggalkan sukacita bagi saudara dan saya. Poin yang keempat, tetap di Lukas 24 ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Saudara, ada satu persekutuan di dalam bait Allah. Saudara, walaupun kita saat ini terhalang dengan pertemuan kita secara fisik, tetapi pertemuan kita tidak terhalang secara virtual. Kita masih bisa berkomunikasi dengan WA, saudara. Setelah peristiwa kenaikan Yesus ke surga, murid-murid sering kali berkumpul memecahkan roti dan perjamuan kudus dan mengingat Yesus dan berdoa bersama-sama. Mereka bersekutu dengan saudara seiman supaya apinya tidak padam. Demikian juga saudara, saya selalu berkumpul itu melalui WA, saudara, dengan teman-teman seiman. Supaya apa? Supaya api kita tidak padam, saudara. Dalam Filipi 2 ayat 1 dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi saudara, kita sebagai saudara seiman, kita harus ada persekutuan. Jangan meninggalkan persekutuan dengan saudara seiman, maka kita akan jauh, saudara, dari Tuhan. Itu poin yang keempat. Dan poin yang terakhir, saudara, tetap di dalam Lukas 24 ayat 53b, dan memuliakan Allah. Saudara, ketika Yesus naik ke surga, ada
dia mengajarkan kita untuk memuliakan Allah dengan ucapan syukur, saudara. Ucapan syukur kepada Tuhan bukan hanya pada waktu kita menerima berkat, uang yang berjuta-juta jumlahnya, ketika kita disembuhkan oleh Tuhan. Tidak, saudara, bukan hanya itu, saudara. Bukan hanya berbicara mengenai masalah fisik atau makanan jasmani, tetapi terlebih lagi, saudara, setiap hari seharusnya kita mengucapkan syukur. Karena apa, saudara? Karena korban Kristus di atas kayu salib, saudara, cukup membuat kita setiap hari mengucap syukur, saudara. Ketika kita mengucap syukur setiap hari, maka iman kita dibangkitkan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena korbannya itu menyelamatkan kita. Karena korban Kristus, darah Yesus, menguduskan kita dari segala dosa. Bukan hanya satu macam dosa, saudara, tapi dari segala macam dosa. Jadi, saudara, saya selalu mengajarkan kepada anak-anak bahwa segala berkat yang ada di dunia ini hanya sementara. Semua yang kita nikmati itu hanya fasilitas, saudara. Tetapi yang kekal adalah berkat kita di dalam kerajaan surga. Jadi itulah, saudara, berkat daripada kenaikan surga Yesus ke surga, yaitu pertama, Yesus memberkati murid-muridnya. Kemudian ada kedua, ada penyembahan, ada sukacita, ada pertemuan di dalam bait suci secara rutin. Kemudian ada ucapan syukur. Itulah firman Tuhan yang boleh kita terima pada pagi hari ini. Mari kita menutup dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kami, menyucikan kami, membebaskan kami dari segala ikatan belenggu iblis, dari segala jerat hutang, dari segala sakit penyakit. Kami percaya Engkau naik ke surga, meninggalkan berkat, meninggalkan sukacita, meninggalkan kemuliaan, sehingga kami selalu mengucapkan syukur dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Allah yang hidup kekal selamanya. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Allah yang hidup selamanya, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akhiri ibadah hari ini, kita pujikan satu buah pujian. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan
hanya bagi Yesus. Hanya bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Segala keagungan, segala kemuliaan, segala kejayaan Yes, Lord. hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, siapa sumber kekuatan kita pagi hari ini? Yesus. Siapa sumber kekuatan kita? Yesus. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Siapa pengharapan kita? Hanya Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara. Amin. Dia sudah mati, dia sudah bangkit, dan hari ini dia sudah naik ke surga. Dia adalah Tuhan kita, Allah kita yang hidup. Dia yang senantiasa ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Amin. Dia adalah Allah yang hidup. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi, saudara, saya sampaikan pengumuman. Kita akan ibadah offline, kita akan ibadah bersama-sama di tempat ini tanggal 23 Mei. Ya, coba dicatat. Tanggal 23 Mei jam 7 pagi kita ibadah di gereja. Saudara boleh sampaikan kepada teman-teman atau mungkin sahabat-sahabat kita yang dahulu kita beribadah bersama. Sampaikan bahwa kita akan sama-sama beribadah tanggal 23 Mei. Jadi kurang berapa hari? Kalau sekarang tanggal 13 berarti kurang 10 hari. Ya, kurang 10 hari lagi. Tolong dicatat, dikasih alarm supaya kita saudara tidak ketinggalan. Kita akan ibadah bersama-sama. Amin, saudara. Siap beribadah tempat ini bersama-sama. Puji Tuhan. Kita akan akhiri pada pagi hari ini. Saudara-saudara bangkit berdiri. Sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa. Allah yang sudah menyertai kami, memelihara kami. Allah yang sudah melindungi kami sampai hari ini Tuhan. Engkau sudah memberikan kesehatan yang luar biasa. Engkau sudah memberikan nafas kehidupan itu bagi kami. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Juga untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Ajar kami melalui firman. Bentuk kami melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu dan lawatan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari saudara angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, memimpin, membimbing, mengajar saudara, melindungi saudara, dan sekali lagi memberkati saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Shalom. Selamat pagi.